Bila laut kehidupan besar gelombang, bila tawar hatiku berbilang, berkat kamu satu-satu hitungkan. Lihat bagaimana Tuhan berkatkan. Berkat kamu semua hitunglah. Jatuh pun kau jangan lupakan. Berkat kamu semua hitunglah. Lihat bagaimana Tuhan berkatkan. Dalam susah dan pencobaan yang keras, ingat Bapa yang berkuasa dilepas. Jika itu sedang jatuh di dalam dunia, berkat kamu semua hitunglah. Itu pun kau jangan lupakan. Berkat kamu semua hitunglah. Lihat bagaimana Tuhan berkatkan. Mari kita berdoa. Saya minta saudara pegang buka dengan doa. Terima kasih ya Tuhan, kau kumpulkan kami bersama-sama pada sore hari. Ya Tuhan, ya Bapa kami, berfirmanlah bagi kami, ajari kami akan firman, jadikan kami sama seperti Engkau mau. Berkati kami dengan limpah ya Bapa, karena pertolongan kami satu-satunya hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Jose damanatore fenemala halo sesar astar amua kalam tero. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Urapi kami dengannya. Hingga semua yang kau rancangkan atas kami jadi dengan sempurna. Sucikan kami dengan darah-Mu. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau memerintah juga sampai saat ini dengan sangat teliti bagi kami keselamatan dan damai. Tuhan, Engkau baik, sediakan hati kami. Berkati kami berganda-ganda. Terima kasih Tuhan, bahwa kami boleh mempertaruhkan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Amin. Kita baca firman Tuhan dari Yesaya 37 ayat 6 dan 7. Yesaya 37 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan bunyinya begini. Berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuanmu,
Beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh satu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Saudara, itu cerita dulu, bukan cerita sekarang. Memang pada waktu-waktu yang lalu kita nggak ada ribut-ribut. Kalau dengar ribut-ribut itu zaman dulu, itu negara lain. Sekarang ribut itu ada di sini. Sekarang maut itu ada di sini. Ancaman itu ada di sini. Tuhan di mana? Saudara-saudara, saya itu sedih minggu kemarin. Persekutuan kita itu jalan baik. Lantas terdengar di kanan kiri itu ribut-ribut. Gereja Baitani dibakar atau apa. Dan saudara-saudara, ternyata di dalam kapal permai itu ada ancaman juga. Oh, ada anak-anak tuh ya, kan kalau nganter tuh pakai mobil. Nah, dia nurunin tuh orang tua yang jompo. Dia nggak bisa parkir di pinggir karena yang punya rumah punya mobil di situ. Jadi di tengah jalan kan, cuma nurunin. Tatat. Saya bilang sabar dong. Gak apa-apa kan? Itu jadi panjang. Panjangnya itu di tangannya seorang provokator tuh, dia menghasut. Ya, saudara, sampai jadi berita ini. Orang yang punya persekutuan di situ dengar, bilang sama saya, "Boksu, kita ini diteropong." Ya biarin aja kan diteropong, saya bilang. Gak tahu itu ya, hasutannya itu sampai begitu rupa. Sampai pada waktu saya persekutuan di rumahnya, saya mesti persekutuan dengan pintu kayu tertutup. Atas udah ketakutan, takut sampai ketahuan. Saya nggak marah, saya cuma sedih. Baru gitu, udah gitu. Nanti kalau lebih gimana? Dan saudara-saudara, yang herannya itu, hari Minggu kita kebaktian itu, saya itu cari-cari, sebetulnya kita ini sedang apa di Indonesia ini. Saya tetap nggak percaya loh, bahwa musuh kita itu orang Islam tuh saya nggak percaya. Cuman ada masalah lain. Karena saya ngalami. Yang dikatakan provokator itu adalah yang tidak kelihatan, ya kan? Nggak kelihatan kan? Saudara, sekarang kekuatan apa yang tidak kelihatan tapi toh ada? Indonesia ini negara apa? Dari dulu IJMI itu mau berusaha jadi negara Islam, nggak berhasil. Kenapa toh? Disangkanya itu orang Cina, disangkanya orang Kristen. Dia nggak tahu persis apa. Saudara tahu siapa yang tetap tidak kelihatan sampai sekarang masih memerintah Indonesia? Dukun. Sekarang namanya paranormal. Sekarang macam-macam. Tapi itu kekuatannya bebas. Saudara nggak bayangin kekuatannya itu kekuatan apa. Kalau saya lihat ketok magic itu, saya nggak percaya. Tapi buktinya memang benar. Saya lihat kemarin itu ketok orang magic. Operasi hidung
Terang-terangan loh, dilihat kan loh itu. Dengan kuasa paranormal berubah hidungnya. Operasi plastik nggak berlaku. Sudah tahu? Gimana mau nyingkirkan ini semua? Kita diadu domba. Yang jelas ya, kayak anak tiri itu orang Kristen, orang Islam. Bapaknya sama. Kalau ini tidak ada, Allahnya lain. Bisa multi Allah, bisa macam-macam. Dan tetap tidak berbentuk, tetap tidak kelihatan. Saya bertanya-tanya, berapa sedikit orang Kristen yang tidak terpengaruh dukun? Ya, saya tanya lagi, berapa sedikit orang Islam yang tidak terpengaruh dukun? Waduh, ini susah sekali. Di Jawa Tengah kita lihat susah sekali. Saudara, bisa selesai gitu? Saya pikir bisa selesai. Siapa yang ada di belakangnya orang Ambon? Seringkali saya bilang ini, tahu-tahu itu yang jadi provokator itu adalah Cina yang tidak Kristen. Saya ngomong gitu. Nggak tahu tuh di kampung saya itu benar. Yang menghasut Cina. Saudara-saudara nggak percaya dah. Saya tidak percaya bahwa orang Cina punya adat baik. Kamu coba bayangin. Pada waktu beras itu tidak bisa didapat. Anak angkat saya itu bilang sama, Pap, masa tuh ada yang nawarin saya dagang DO nih. Wah, untungnya banyak. Apa? Ada beras? Iya. Saya bilang, hati-hati lu. Siapa yang? Cina ya? Iya. Coba bayangin. Habis disembelih, habis dikapak-kapakan, masih ada yang dagang DO untuk ambil untung dari beras yang mestinya dimakan rakyat. Kalau saya bilang memang benar tidak ada patriotisme itu nggak ada. Saya kalau gitu tuh saya bisa marah. Gimana coba? Itu perasaan bernegara itu nggak ada, perasaan berduit adanya. Nah, ini dia yang banyak mempengaruhi sampai sekarang. Apa saudara pikir Pak Harto tuh turun? Dia nggak turun. Dukunya masih bercongkol kuat. Tidak bisa. Nah, satu-satunya yang bisa adalah Tuhan. Dan Tuhan itu tidak dipercayai. Saya nangis. Saya bilang, Tuhan nggak sanggup kalau kayak gini. Aduh. Gimana saya mesti ngerjakan, dari mana? Orang Kristen aja diberitakan Injil nggak percaya, apalagi orang Islam. Saudara tahu? Saya bilang nggak sanggup. Terus saya diingatkan, kecuali, saudara tahu, saya memang selalu tuh licik ya. Saya dulu kan nggak mau suruh bolak-balik Jakarta Bandung. Saya bilang mau, kecuali Tuhan jamin saya tidak akan celaka di jalan. Saya nggak sangka bahwa dia lakukan loh. Dan sampai hari ini, saya tidak pernah lihat kecelakaan di jalan. Lantas saya maju lagi selangkah, udah kepalang. Kalau orang bilang dikasih tangan, kita meraih lengan, saya larang, nggak peduli, saya nggak ada sungkan-sungkan. Saya bilang sekarang, saya minta Tuhan, kau mau saya kerja, nggak usah tahu kemana, saya cuma setiap langkah saya minta bersihkan pikiran saya. Apa aja saya lakukan, kemana saja kau suruh saya pergi. Tapi saya minta satu, jaminan bahwa di antara orang-orang umat saya ini tidak ada satu yang celaka.
Saya pikir Tuhan mikir lagi 2 kali ya. Tuhan bilang, oke. Sebab itu sekarang saya berani bilang, kalau sampai di antara saudara ada yang celaka karena huru hara ini, sendiri-sendiri boleh. Kalau sampai ada yang celaka, buang tuh kaset semua. Saya sudah maju selangkah. Dan saya tidak tahu bagaimana caranya Tuhan menyelesaikan. Saya tidak tahu. Sebab modelnya 1001 macam untuk menyelakakan kita. Tapi saya tidak peduli, saya minta. Soalnya Tuhan tuh beberapa waktu yang lalu tuh sudah ngajarin saya gini tuh loh. Dia nyuruh orang. Nanti yang disuruh tuh bodoh. Nah bodoh tuh bocorin kan. Lantas saya bilang, tuh Tuhan nyuruh kok ya yang gitu. Nyuruh tuh mestinya kayak yang pinter sedikit, yang cerdas. Lantas dia bilang, mana di antara kamu orang bijaksana, aku menyelamatkan dengan kebodohan orang bodoh. Lantas gimana Tuhan? Apa kamu pikir aku tidak memperhitungkan itu semua? Wah, saya lihat ini hitungannya Tuhan tuh lihai sekali dah. Saya lihai sekali. Dia ada orang A, dia disuruh perkara yang bahaya, tapi orangnya blow on. Bisa tuh. Ada kesalahan semacam Yudas Iskariot. Iya bisa tuh. Saya akhir-akhir ini tuh melihat Tuhan make barang-barang gak ada harganya, rosokan untuk perkara yang luar biasa. Saudara, dan saya lihat. Dan saya gak takut sebab itu. Saudara, sekarang saya bisa menghibur itu. Kalau saya gak bisa menyelesaikan ini masalah. Saya hanya bisa bicara dengan orang-orang Islam di sekitar saya. Dan mereka semua mengiyakan, memang betul. Saudara, ada Islam yang sangat-sangat ini ya, ekstrim. Tidak ada jimat, nggak ada. Tapi soalnya yang ekstrim itu cuma sedikit. Saya pikir-pikir saya tahu bahwa orang semacam Gus Dur itu tahu ini semua. Dia tahu musuh dia itu siapa. Dia tahu yang namanya provokator itu siapa. Saudara, teman saya itu, anak angkat saya itu cerita sama saya, Pap, itu waktu gerakan-gerakan mahasiswa itu, ini ada 2 orang Cina yang biayai. Orang Cina loh itu. Dan saudara jangan pikir gerakan itu mahasiswa itu cukup dengan seperak, 2 perak. Itu banyak. Dia yang biayai 2 orang. Tahu sekarang ketakutan karena dia tidak dipanggil jaksa. Saudara tahu. Nah, ketakutan. Nah, jadi saudara, tadinya saya nggak jelas. Saya bilang Tuhan siapa? Atas Tuhan tuh ngajarin saya ini. Kalau kita itu benar musuhan sama orang Islam, kenapa kok dia suruh saya ikut bantu nyumbang bangun gereja, bangun masjid? Kenapa? Jelas saya tahu loh. Saya nggak mau, jadi saya mau loh. Kalau itu musuh, kenapa harus dibantuin? Ternyata enggak. Itu kan saudara tiri. Saudara tiri sama saudara benar itu boleh berantem, tapi nggak sampai mati. Saudara, Abraham tuh tetap bapaknya sama. Tidak cuma Tuhan Allahnya yang sama. Bapak umat Abraham itu sama. Ada rahasia apa tadinya? Saya pikir, kenapa kita nggak bisa nyingkirkan itu provokator? Kenapa? Dari Wiranto jenderal penuh sampai siapa saja nggak bisa, kenapa? Saudara, karena tidak kelihatan. Benar kan identitasnya tidak kelihatan, tidak berbentuk, amorf.
Kalau gereja itu ada bentuknya. Kalau Islam ada bentuknya. Tapi ini nggak ada. Amorf. Tanpa bentuk. Dia nyelip di mana saja. Di antara orang Islam dia nyelip. Di antara orang Kristen dia nyelip. Ya yang saya cerita di Ambon ada pendeta yang pakai opo-opo di Alkitabnya. Kalau ditanya buat apa? Supaya khotbahnya lebih mantep. Lu coba bayangin saudara. Dia nyelip di mana-mana. Amorf. Jadi yang saya curigai sekarang adalah orang yang tidak nyembah Allah yang esa. Allah yang esa. Boleh disebut Allah, boleh apa. Oh Allah kok disebut sang gaib. Lantas nanti lagi ada banyak-banyak macam-macam. Saudara, coba. Itu yang sekarang saya curigai. Dan saudara, gak peduli apakah itu etnis sebangsa saya nggak mau. Nah, tugas ini yang sekarang geser. Buat saya ini mission yang saya nggak sanggup. Terus terang aja saya ngaku saya nggak sanggup. Kecuali dengan jaminan Tuhan. Dan saya akan lihat orang-orang bodoh di keliling saya, saudara dan saya bisa melakukan perkara yang ajaib. Saudara, kita salah. Targetnya kita keliru sama sekali. Digebukin, bukan itu. Dikeroyok masa, oh itu bukan malingnya yang teriak-teriak, maling. Saudara tahu. Waspadalah sebab itu. Saudara nggak bisa bilang. Nah, sudah kejadian gitu, saya ngalami ada yang ngasih info saya. Tahu, oh, yang jadi provokator di sini itu siapa? Tuh, tukang jual warung di depan. Memang dia ramah, dia kesana sini. Tetapi dia soalnya sama saya itu gak seneng karena bolak-balik saya dicoba di provokator, tidak bisa juga. Tidak bisa juga. Nah, coba bayangin, kalau dia mau nyoba suruh ini bener loh, saya terima telepon. Suruh berhenti kalau nggak dibakar. Saya bilang nggak apa-apa. Kalau rumah saya dibakar, rumah dia juga kena. Mau itu seberang menyeberang. Ya nggak apa-apa kan. Dia takut kalau rumahnya dibakar nggak bisa dagang lagi. Saya nggak apa-apa. Saudara, saya benar-benar aman kok. Rumah saya hipotekan, asuransikan. Kalau ada apa-apa itu tanggung jawabnya bank. Saya nggak usah punya sepeser pun. Ya, saudara tahu. Jadi kalau kasarnya nih, dia kalah nekat sama saya. Dia kalah nekat, itu dia nggak berani. Ya, saudara. Nah, kita lihat sekarang. Bisa diandalkan nggak Tuhan? Saya jangan bilang bisa, nanti kayak itu tetangga saya yang ada persekutuan baru diintimidir sekali itu langsung. Saya bayangin, saya heran mau masuk persekutuan, oh biasanya pintunya dibuka, ini pintu kayunya tutup. Saya pikir nggak ada persekutuan, nggak tahu ada masuk. Saya disumputin suruh khotbah di belakang lampu gelap. Saya udah lampu gelap, saya nggak bisa baca. Saudara, saking ketakutannya sampai begitu. Belum apa-apa. Saudara, apa saudara nggak takut? Apa saudara tahu yang jamin saudara itu siapa? Saya ini 5 tahun lamanya dijamin di jalan. Saudara, kalau saya merasa saya ini rasanya nggak benar, saya bilang, udahlah Tuhan gelengin aja, tubrukin aja. Enggak juga. Dan saya tahu betapa susahnya Tuhan untuk menyelamatkan saya seorang yang ngebut naik mobil. Nggak hati-hati. Sekarang saya lebih tahu lagi betapa hebatnya Tuhan yang bisa menyelamatkan saudara dan saya yang semebar semau-maunya, yang
Ada yang bandel, ada yang bodoh, ada yang apa. Bisa nggak? Jadi saya itu merasa, saya sudah jebak Tuhan. Saya sekarang mau tahu, benar bisa? Dia bilang loh, dia janji loh. Saudara, saya nggak sangka dia ini, maaf ya bahasa ini. Saya nggak sangka dia kok bisa berani-beraninya janji. Saudara, kalau saudara pernah ikut siskamling aja sudah susahnya setengah mati. Ada Roma yang gini, Roma yang gini. Tuhan tuh janji dengan sepatah kata kepada saya. Aku janji. Ya saya pakai dong. Nanti lihatin saudara. Buktikan nanti. Ya. Biarpun yang lemah imannya, yang bodoh, yang apa. Bisa celaka nggak saudara? Gak bisa, tahu nggak? Saya nggak memberitakan Injil yang moga-moga saudara selamat. Saudara bisa pertaruhkan. Sekarang bersama-sama. Kalau dulu saya yang mempertaruhkan. Kalau saya ngomong begitu, saudara bilang, sombong bener ngomong gitu. Sekarang kita sombong bersama-sama. Kita lihat kalau ada yang nyentuh kita, nyentuh biji matanya Tuhan. Ya, saudara bilang, saudara sudah dengar khotbah kayak gituan itu banyak kali ya. Tapi buktinya dibakar juga gerejanya. Apa yang sudah terjadi, sudah terjadi. Ini sumpahnya Tuhan, janjinya Tuhan. Lain kalau itu khotbahnya pendeta mau menghibur orang supaya tenang-tenang, saudara tidak akan kenapa-napa. Tahu-tahu rumah pendetanya sendiri yang kenapa-napa. Ini pertaruhan. Percaya macam begini itu tidak biasa dipunyai orang. Tapi saya memberitakan kepada saudara yang Tuhan janji. Lihatin nanti. Kalau sampai saudara kenapa-napa, bakar tuh semua kaset. Jangan dengerin lagi. Dan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu jalannya. Tidak perlu khawatir dalam segala hal. Tapi ada jalannya. Nyatakanlah itu dikatakan dalam segala keinginan dalam Allah, kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ada masalah barangkali, bawalah kepada Tuhan. Dan pegang ini. Tuhan, kalau benar kau janji kepada Petrus Teru, tidak ada yang celaka, saya juga tidak celaka. Sangat sederhana. Ini Injil. Kabar kesukaan. Memang saudara nggak punya jaminan apa-apa. Saya adalah orang yang jelek namanya. Tapi saudara adalah orang-orang yang selama 5 tahun saya buktikan saya tidak pernah kecelakaan mobil. Ya saudara, nggak cukup itu. Apa tidak kita wajib sekarang berani mempertaruhkan juga? Enak aja kalau saudara cuma, itu kan boksu, enak aja. Boksu selamat, saya celaka. Salahnya. Saudara, sekarang kita sama-sama. Saya nggak punya jaminan lain, melainkan jaminan Allah. Nah, kita tidak akan sampai kenapa-napa. Terus saya bilang, saudara ngalami nasib apa saja, jangan cepat-cepat memikirkan dan lari kepada akhirnya. Kita sering kali gitu. Ya kan? Saudara ngalami di PHK. Wah, PHK nanti terus duitnya makin lama makin habis. Nanti itu kan kayak teman saya di penjara. Teman saya di penjara kayak gitu. 3 bulan turun 5 kilo. Dia nangis kejer kayak anak kecil. Tanyain kenapa? Nah, nanti kalau setahun kan saya habis 4 kali 5 kilo kan 20 kilo. Berat saya cuma 45 kilo. Gila kan? Iya, kita juga gila gitu. Saudara-saudara tahu apa yang terjadi
Sehari itu punya 24 jam. Dan dalam 24 jam itu Tuhan punya jalan yang lika-liku. Apa saja. Yerusalem tadi kepung. Udah gak bisa. Pada saatnya terakhir, ada suara lain. Tentara semua yang ngepung, pada lari semua. Ya, itu kan saudara bilang zaman dulu. Itu zaman sekarang. Saudara, kalau saudara mau lihat kuasanya Tuhan, lihat nih saatnya. Satu kemurahan Tuhan. Bahwa saudara boleh hidup di zaman ini. Betul. Kita akan lihat Tuhan sendiri. Oh, saudara jangan salah percaya. Saudara jangan pikir, oh tuh lihat Petrus Drew nanti jagoan. Kayak raksasa gede terus babati. Enggak. Tapi Tuhan saudara akan lihat. Menyelamatkan umatnya. Di dalam Yesaya 55 ayat 1 dan 2. Yesaya 55 ayat 1 dan 2. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapa kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan makan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Salah kita itu. Makan yang bukan makanan itu apa? Sekarang saudara hidup ya. Yang ada dalam pikiran saudara itu apa semua? Apa itu yang berguna? Saya belajar untuk setiap saat minta Tuhan bersihkan pikiran saya. Karena yang saya pikirkan itu salah. Tuhan punya jalan yang lain. Dan kalau kita bisa nikmati, tidak ada masalah apa-apa. Ya saya tahu, selalu saudara ditarik pikiran saudara kepada itu. Nah nanti targetnya itu target keliru. Saudara, saya membuat saudara ingat lagi Tuhan dengan saudara bikin rencana apa? Rencana yang baik kan? Percaya nggak megang itu? Pegang itu. Nah, bagaimana caranya dia belokkan itu bangsa? Dia dikepung tentara gede pun bisa balik ketakutan. Saudara, loh, bukannya Tuhan tuh hipnotis atau ilmu jiwa atau apa? Enggak. Padahal itu juga cukup tuh, tahu nggak? Itu tentara itu balik karena isu, barangkali yang ucapkan itu seorang. Ya karena dia pakai provokator, dia sendiri kena makan isunya provokator. Ketakutan balik. Malah benar juga. Sampai di negaranya, jenderalnya dibunuh. Saudara kita tuh. Saudara jangan bodoh, lihatnya jangan terlalu pendek. Sekarang itu mata kita hendaknya tajam dan lihat tangannya Tuhan, gerakannya Tuhan itu kemana. Saudara mesti gesit, saudara mesti cepat, saudara mesti membuka hati saudara. Dan saudara akan lihat. Ada gerakan yang lain nih.
Ini bukan gerakan-gerakan kacau balau, tapi ada gerakan lain. Dan sulit sekali untuk bisa mengerti dengan kekuatan sendiri. Coba bayangin. Di sini ada ribut-ribut. Di sana, di rumah tangga sana kebanjiran. Gak ada hubungannya kan? Kita kan nggak tahu hubungannya. Saya nggak tahu itu persis yang kebanjiran itu anaknya yang ikut ribut-ribut. Panggil pulang, kacau balau kan sini. Apa aja terjadi loh. Saudara-saudara, kita terlalu cetek untuk bisa ngerti. Minta supaya kita boleh pakai mata Tuhan melihat semuanya. Dan saudara akan lihat, Tuhan sedang berbuat sesuatu. Tenang-tenang. Biarlah saudara dan saya setia. Makan yang dia kasih makan. Minum yang dia kasih minum. Jangan suka jajan sendiri. Jangan suka mikirkan macam-macam sendiri. Enggak. Biarkanlah Tuhan yang mengatur saudara. Dan semua akan jalan dengan damai sejahtera. Amin. Kyovaya palasa tena banayola hemesta kaloa datora pendeco. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Amin.